أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih bersama Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan beliau. Karena itu kajian kita hanya berkaitan dengan beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini yang kita ingin bahas berkaitan dengan Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi adalah pembahasan yang simpel sekali, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca berkaitan dengan ayat tersebut. Yang akan kita bahas malam ini adalah berkaitan dengan arti rahmatan lil alamin untuk Sayyidul Wujud. Karena Allah menamakan dan menyebutkan bahwa ketika mengutus beliau adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Kita mustahil akan mengenal rahmat yang dimiliki Rasulullah yang Allah berikan kepada beliau kalau tidak kita dulu terlebih dahulu membicarakan luasnya rahmat Allah. Karena kita akan mengetahui besarnya yang diberikan oleh Allah kepadanya kalau kita mengenal besarnya rahmat atau pemberi rahmat itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walaupun tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengenal hakikat rahmat Allah. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tetapi untuk membicarakan bahwa Rasul sebagai rahmatan lil alamin, untuk membicarakan bahwa Rasul disebut oleh Allah Raufun Rahim, bahwa membicarakan mengenai Rasul yang disebut oleh Allah bahwa di hati beliau cuman ada rahmat, fabima rahmatin minallah linta lahum,
untuk membicarakan rahmatan lil alamin, harus kita kenal rahmat yang memberikan rahmat kepada beliau. Allah zat yang penuh rahmat, yang telah menentukan pada dirinya sendiri, pada zatnya, untuk memiliki segala rahmat. Allah pernah berfirman dalam Al-An'am, "Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah, kataba ala nafsihi rahmah." Tanyakanlah, katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, milik siapakah yang di langit-langit maupun di bumi? Jawablah, milik Allah. Kataba, dan Allah telah menentukan atas zatnya bahwa zatnya adalah hanya rahmat dan full rahmat. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Kalau Allah telah menentukan untuk zatnya adalah pemberi rahmat, pemegang rahmat, maka di mana letaknya rahmat Allah? Kita akan menemukan ayat lain Allah menyebutkan bahwa wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Tidak ada di wujud ini yang namanya syai'un, sesuatu, kecuali di situ ada rahmat Allah. Seluruh makhluknya di situ ada nampak rahmat Allah. Karena ketika Allah menentukan kehidupan ini, bahkan ketika Allah mewujudkan kehidupan dan seluruh makhluknya, Allah itu menciptakan, mewujudkan hanya berdasar rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi alam ini ternyata, wujud ini tegaknya cuma dengan rahmat. Jadi yang menjadikan alam ini tegak, wujud ini ada, makhluk ini hidup, dan seluruh memperoleh bermacam-macam nikmat, sumbernya karena hubungan antara Al-Khaliq, yaitu Allah, dengan semua makhluknya adalah hubungan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah. Karena itu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kita pernah bahas bahwa doa para malaikat kepada Allah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, malaikat dalam doanya, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Sehingga rahmat ini tidak boleh putus walau kurang dari sedetik. Karena rahmat putus, hancur seluruh alam ini. Dan kita makhluk yang hidup tidak pernah akan bisa hidup. Dan seluruh jagat dengan semua ketentuannya ini akan hancur kalau rahmat itu sudah tiada. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan Allah menyebutkan, kalau bukan karena rahmat Allah, selesai makhluk ini, akan habis dan binasa di dunia maupun akhirat. Coba kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi azabun 'azim. Kalau bukan hanya karena anugerah Allah, kalau bukan hanya karena rahmat Allah untuk kalian di dunia dan akhirat, kalian pasti akan menimpa pada kalian siksaan yang sangat dahsyat karena apa yang pernah dan yang telah kalian lakukan. Jadi Allah ini, setiap kita melakukan sesuatu oleh Allah diundur karena apa? Cuman karena ada rahmat. Kalau bukan karena rahmat ya yang tampil, maka sudah selesai. Kehidupan ini sudah habis. Karena itu, karena rahmat Allah, orang yang melakukan dosa di bumi Allah ini, oleh Allah diberi kesempatan untuk taubat. Sampai kapan? Sampai nafas di sini. Kalau sudah di sini baru nggak ada nafas. Artinya kalau sekali berbuat taubat, sekali berbuat dosa langsung dibeli sanksi, akan habis umat manusia di bumi ini.
Tidak ada makhluk yang wujud. Coba kita dengarkan dalam surat An-Nahl, Allah menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah spontan menindak, menghukum, memberi sanksi manusia karena kezaliman yang mereka lakukan, tidak ada makhluk yang melata di bumi Allah ini. Setiap pelanggaran diambil oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi Allah. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Tetapi kenapa oleh Allah diulur, diberi kesempatan? Karena rahmat masih ada. Hubungannya cuman karena rahmat, dan selain rahmat tidak ada. Karena itu sekali rahmat dicabut oleh Allah, maka seluruh anak Adam akan memperoleh kehancuran, kebinasaan karena kezaliman yang telah dilakukan oleh anak Adam, yang menyebabkan mereka tetap bertahan. Diberi oleh Allah ampunan adalah karena rahmatnya, kataba ala nafsihir rahmah. Atau kita lihat dalam surat Fatir ayat 45, akhir ayat surat Fatir, ayat yang senada dengan An-Nahl tadi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Coba Allah itu langsung mengambil tindakan sanksi kepada manusia karena perbuatan mereka, bima kasabu, karena tingkah laku mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak akan ada yang hidup lagi melata di bumi Allah. Karena itu alam ini tegaknya adalah hanya dengan rahmat Allah. Segala yang ada ini cuma rahmat, dan tidak ada selain rahmat. Karena itu kemudian Allah memerintahkan manusia untuk mensyukuri rahmat Allah, bahkan untuk bergembira menyambut rahmat Allah, seperti Nabi diutus atau Quran diturunkan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, hanya karena anugerah Allah, hanya karena rahmat Allah, hendaklah mereka kemudian bersyukur, bergembira. Karena lepas sedikit rahmat Allah, tidak ada makhluk yang melata di bumi ini. Pernah kita kaji waktu kita sampai dalam surat Fatihah, bahwa dalam hadis-hadis yang sahih, Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di dunia ini. Dengan satu rahmat ini, manusia sesama manusia, ayah, ibu, anak memberi rahmat, antara hayawan, antara semuanya memperoleh rahmat semua ini dari satu rahmat Allah, yang 99 Allah sisakan di akhirat. Dan kelak di hari kebangkitan, yang satu ini dikembalikan lagi, tetap akan tampil Allah di mahkamahnya, di mahsyarnya dengan 100 rahmat. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Karena itu nanti kalau ada sampai ada manusia masuk neraka, itu para malaikat heran. Hidup di tengah-tengah rahmat Allah masih masuk neraka. Kenapa? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Loh, kenapa ke sini? Gak adakah nadhir yang memberitahu mengenai hari ini? Padahal setiap saat Allah mengutus nadhir sebagai rahmat untuk manusia agar tidak pergi ke sana untuk memperoleh kesengsaraan di akhirat. Alam ya'tikum nadhir. Alam ini tegak dengan rahmat Allah. Karena itu kemudian Allah dalam beberapa ayatnya gamblang Allah menyebutkan begini, innallaha binnasi la raufun rahim. Sesungguhnya Allah ini terhadap seluruh manusia, khususan
Walaupun rahmatnya meliputi segala sesuatu, tapi untuk manusia lebih khusus Raufun Rahim, penuh belas kasihan untuk umat manusia. Apa yang gak diberi oleh Allah untuk manusia ini? Sehingga Allah ketika mencurahkan nikmatnya, nikmat itu Allah curahkan karena rahmat yang ada pada Allah, sehingga semua diberikan. Kita menghitung nikmat Allah gak bisa, apalagi mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah nggak pernah akan mampu dihitung. Tidak cukup, semua ini nggak cukup untuk menghitung nikmat Allah. Bahkan Allah pernah menyebutkan dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu sendiri kamu lihat. Tidakkah kamu lihat berapa nikmat dan rahmat Allah di situ? Allah adalah zat yang menamakan dirinya Arhamur Rahimin. Ayat lain Khairur Rahimin, sebaik-baik pemberi kasih. Karena itu tegaknya alam ini cuman dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran ini ada 114 surat. Dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, ada 114 ayat. Dalam 114 surat, dalam 114 surat ini, yang 113 oleh Allah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu cuman, yaitu surat Bara'ah atau surat Taubah, Allah nggak pakai Bismillah karena di situ Allah menampakkan kemarahannya. Walaupun dalam surat An-Naml Allah sebut Bismillah 2 kali di pertama surat, dan kemudian di sela-sela tengah-tengah surat Allah menyebutkan innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya toh Bismillah tetap 114. Tetapi 114 surat yang 113 didahului Bismillah, yang satu saja tidak didahului Bismillah, itu sebagai lambang dan isyarah wallahu a'lam bahwa kalau kita ingin mengenal perbandingan rahmat Allah dengan kemurkaan Allah, perbandingan 113 dengan 1, dan itulah rahmat Allah. Kataba ala nafsihi rahmah mutlak. Apapun kalau mengancam kita dengan neraka, itu ancaman rahmah, karena supaya kita tidak ke sana, karena itu ditakuti neraka. Kalau menyebutkan kita surga dengan semua kenikmatannya, itu adalah sebutan rahmah, supaya cepat-cepat lari ke sana. Semua yang ada di situ adalah rahmah, dan tidak ada selain rahmat. Karena itu nanti orang kalau sampai masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Kalau sampai masuk neraka, itu hanya dengan keadilan Allah. Karena ia yang tidak mau neraka. Seperti dia nggak mau surga. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan ketika Rasul bersabda, Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad abah. Gak mengatakan faqad dakhalan nar, tapi faqad abah, dia nggak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian dalam awal surat dalam Al-Quran, yaitu surat Fatihah, dan pernah kita kaji berapa tahun yang lalu, surat Fatihah yang merupakan kandungan seluruh isi Al-Quran dalam 30 juznya ada dalam surat Fatihah, dan satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita ketika bersolat atau menghadap padanya harus membaca Fatihah. Tidak sah solat tanpa Fatihah. Tapi coba kita lihat dalam surat Fatihah bagaimana Allah mengenalkan zatnya. Setelah kita fahami, kataba ala nafsihi rahmah wa rahmati wasi'at kulla syai' innallaha bin nasi la raufun rahim. Yang kita lihat dalam surat Fatihah, Allah menyebutkan beberapa namanya. Di surat Fatihah itu ada nama Bismillah Allah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Rabbil Alamin dalam Alhamdulillah, ada Maliki Yaumiddin. Tetapi kalau mau kita lihat dalam surat Fatihah ini, Allah mengenalkan zatnya Allah sekali, Rabbil Alamin sekali,
Maliki yaumiddin sekali, tetapi ketika ingin mengenalkan bahwa zatnya adalah Rahman Rahim, Allah ulangi 2 kali. Artinya, wahai hambaku, kenali aku Allah sekali, kenali aku Rabbil Alamin sekali, kenali aku Maliki Yaumiddin sekali, tapi kenali aku Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Dan itulah rahmat Allah. Sehingga kita baca dalam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim, baru Maliki Yaumiddin. Kenali Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali. Inilah Allah ketika kita membaca rahmatnya. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak Allah tampakkan rahmatnya dalam segala sesuatu. Tetapi kita kemudian ingin bertanya, simbol rahmat Allah yang luas itu siapa? Yang menyandang memiliki rahmat Allah, sehingga dari dia Allah curahkan semua rahmatnya untuk wujud ini siapa? Karena dalam Asma'ullahil Husna, setiap isim atau nama dari nama Allah, ada yang memegang atau ada yang mazhar, yang menyimbolkan rahmat tersebut, isim tersebut. Siapa gerangan yang memiliki atau sebagai simbol rahmat Allah? Kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya yang menjadi simbol rahmat Allah dan kemudian menjadi sentral rahmat Allah, tidak ada rahmat yang turun harus kecuali melalui orang tersebut. Kalau kita ingin tahu siapakah dia, kita akan melihat bahwa dia adalah makhluk pilihan Allah. Dia adalah makhluk yang Allah sebutkan berkaitan dengan dia. Allah, sebagaimana Allah menamakan Innallaha bin nasi la raufur rahim, juga Allah menamakan untuk dia bil mu'minina raufun rahim. Siapakah dia? Kalau kita ingin tahu simbol rahmat Allah, dia adalah yang Allah sebutkan untuk pribadi mulia itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kita akan menemukan siapakah dia? Dia yang hatinya tidak ada kecuali rahmat. Hati manusia ini diisi cuman rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Beliau adalah yang disebut oleh Allah, alladzina yu'dzuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairan lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu. Ini titil beliau, wa rahmatun lil ladzina amanu. Siapakah simbol rahmat Allah? Beliau adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Simbol rahmat Allah adalah makhluk Allah yang pertama diciptakan, dan dari makhluk itu Allah ciptakan semua ciptaannya. Sementara dalam semua ciptaan Allah pasti ada rahmat Allah. Sementara diciptakan seluruh makhluk yang di situ ada rahmat Allah, semua makhluk diciptakan hanya dari percikan nur Muhammad. Kalau warahmati wasi'at kulla syai', segala yang namanya syai'un ini kapan diciptakan oleh Allah? Diciptakan setelah Allah menciptakan nur Muhammad. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Hanya dari nur itu Allah ciptakan semua ciptaannya. Al-anbiya, selain anbiya, selain manusia, apapun Allah ciptakan adalah itu yang ketika kita membaca riwayat berkaitan riwayat Jabir ibni Abdullah al-Ansari, apakah makhluk yang pertama diciptakan ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah cuma nuru habibika Muhammad. Busiri pernah menggambarkan bahwa setiap kebesaran yang diterima oleh nabi-nabi sebelumnya dengan seluruh mukjizat yang mereka miliki itu adalah percikan dari nur Muhammad.
wa kullu ayin atar rusulil kirami biha fa innama hiya tasalat min nurihi bihi atau kama qala Busiri. Siapa simbol rahmat Allah? Beliaulah yang Allah sifati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kemudian kita bisa menyaksikan firman Allah ketika Allah mengambil sumpah para nabi. Mereka telah diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Allah, dan dalam sumpah itu yang harus mereka saksikan di hadapan Allah dan kelak mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah untuk beriman dan menolong dan mengenal kebesaran Muhammad Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu. Saksikan wahai para anbiya, terus wa ana Allah ma'akum minasyahidin. Tidak ada kesaksian yang lebih dahsyat dari ini, karena langsung Rabbul Izzah menyebutkan wa ana ma'akum minasyahidin. Kapan? Ketika mereka diambil. Siapakah simbol rahmat Allah? Beliau adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus engkau wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam Al-Quran ini ketika Allah berbicara alam itu bermacam-macam. Ada yang alam itu adalah cuman sekup manusia saja, tidak ikut jin dan yang lainnya. Seperti kalau kita menemukan dalam firman Allah, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah memuliakan Bani Israel atas alamin. Artinya atas bangsa-bangsa yang lain, manusia-manusia lain. Atau kita bisa menemukan firman Allah ketika Allah menyebutkan berkaitan untuk Maryam. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Beliau dipilih atas seluruh wanita-wanita manusia, artinya di atas alam manusia. Ada juga kelak di Al-Quran beberapa ayat ketika Allah menyebutkan al-alamin bukan hanya untuk manusia, tetapi manusia dan jinnya sekali yang memperoleh taklif dari Allah. Seperti kalau kita mendengarkan firman Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Rasul sebagai nadhir bukan hanya untuk manusia tetapi jin dan manusia. Maka lil 'alamin di sini adalah alam jin dan manusia, bukan cuma manusia seperti ayat-ayat yang saya baca berkaitan Bani Israel atau Maryam. Atau kita menemukan di akhir surat Qalam, wa ma huwa al-Quran illa dzikrun lil alamin. Maka Al-Quran juga jin mendapatkan kewajiban untuk mempercayai Al-Quran seperti mereka mendapatkan kewajiban untuk mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah rahmatan lil alamin Rasulullah ini untuk sekup yang pertama manusia saja? Apakah rahmat lil alamin Rasulullah ini untuk sekup manusia dan jin? Seperti Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ataukah ada kalimat al-alamin dalam Al-Quran yang bukan hanya untuk manusia dan bukan hanya untuk manusia dan jin, tetapi untuk seluruh alam semesta? Pernah kita kaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Allah bukan alamnya manusia saja, bukan cuman alamnya jin dan manusia, tetapi al-alamin seluruh alam.
alamul ins, alamul jin, alamul hayawan, alamul nabat, alamul malaika, dan alam-alam apapun yang ada di dalam ciptaan Allah ini. Apa yang kita bayangkan rahmat Rasulullah untuk alam yang mana? Kalau tadi kita mengenal luasnya rahmat Allah, maka yang menjadi simbol rahmat Allah harus memiliki rahmat yang paling luas, sehingga tidak terikat dengan alam manusia atau jin atau tumbuh-tumbuhan atau hayawan atau bahkan siapapun. Karena itu malaikat pun memperoleh rahmat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena alam malaikat masuk dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suka orang menafsirkan al-alam itu yang paling ringan ialah masih wallah fahuwal alam. Yang selain Allah itu alam. Maka segala sesuatu dalam wujud di planet manapun itu namanya al-alam mutlak. Maka rahmat yang Allah berikan untuk Rasulullah sebenarnya juga begitu, meliputi segala wujud. Tidak ada wujud yang sunyi dari rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa yang kita bayangkan kalau Allah menyebutkan mengenai kekasihnya Sayyidil Wujud, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu, aku nggak ciptakan seluruh makhlukku. Berarti seluruh makhluk ini ketika diciptakan oleh Allah karena li ajlil habibi Muhammad. Berarti seluruh makhluk itu menjadi wujud karena rahmat Muhammad yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini alam yang beliau, yang dimaksud sekup alamin adalah seluruh, termasuk alam malaikat. Allah, waktu Jibril bawa ayat ini, waktu Jibril membawa ayat ini, Rasul bertanya kepada Jibril, "Hei Jibril, hal asabaka syai'un min hadhihi rahmah?" Hei Jibril, apakah kamu juga memperoleh sebagian dari rahmat ini? Jibril ketika membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi bertanya, "Hei Jibril, apakah kamu juga memperoleh?" Kata Jibril, "Na'am ya Rasulullah, iya, aku memperoleh percikan dari rahmatmu itu, dan bahkan yang kuandalkan cuman itu." Malaikat. Bagaimana Jibril nggak memperoleh? Sementara kebanggaan Jibril adalah cuman annahu khadimu Muhammad. Jadi yang dimaksud oleh Allah bahwa beliau Sayyidul Wujud, rahmat untuk alam semesta, itu tidak terbatas hanya untuk manusia dan jin, tapi untuk segala macam. Manusianya pun nggak terbatas, mukmin, yang kafir pun memperoleh rahmat dari beliau. Bagaimana orang kafir memperoleh rahmat dari beliau? Sebagian mufassirin menyebutkan antara lain Allah selamatkan orang-orang kafir ini untuk umat Muhammad, nggak diambil siksaan sekaligus semua dihancurkan seperti yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Selalu kalau orangnya, umatnya melanggar, diberi siksaan yang menyeluruh, semuanya binasa. Tetapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak diberi kesempatan mereka. Dan juga Allah nggak akan memberi siksaan kepada umat ini, siksa, arti siksa secara menyeluruh, tidak. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim sallallahu alaihi wa alihi. Allah tidak pernah akan menyiksa mereka selagi kamu masih di tengah-tengah ini. Karena keberadaan beliau simbol rahmat, maka rahmat tidak akan memperoleh siksaan yang menyeluruh umat manusia sehingga terjadi seperti tufannya Nuh. Di baliknya untuk Ad dan Samud atau kaum Lut dan semuanya. La.
Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Kenapa ya Rabb? Wa anta fihim, karena Habibullah masih ada. Rahmatan lil alamin. Kedua, orang kafir pun sebenarnya memperoleh rahmat. Karena apa? Rasulullah ini datang dengan konsep yang ingin memberi kepada mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep yang terindah untuk kebahagiaan manusia mutlak. Kalau Rasul telah menyodorkan pada mereka, kemudian mereka orang-orang kafir nggak menerima rahmat ini, bukan berarti mereka nggak memperoleh rahmat, tetapi mereka sebenarnya harus memperoleh, tapi mereka lari, dan tetap kemuliaan ada pada Rasul. Satu contoh, kalau ada seseorang menyodorkan kepada seorang yang sedang lapar, diberikan kepadanya makanan yang lezat, tetapi kemudian yang lapar nggak mau makan, tetap yang menyodorkan itu memiliki kebaikan kepadanya, dan dia menerima atau tidak, tapi tetap kebaikan itu ada pada yang memberi. Wa sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi datang dengan konsep itu apabila dipraktekkan umat manusia, mereka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu rahmat yang beliau bawa adalah untuk seluruh umat manusia. Untuk orang mukmin, Allahu Akbar, bil mu'minina raufun rahim. Atau kita sebutkan tadi yang ketika Allah menyebutkan berkaitan dengan dalam surat At-Taubah, wa rahmatun lilladzina amanu, rahmat. Bagaimana tidak? Semua yang beliau sodorkan untuk manusianya rahmat. Murni semuanya rahmat. Kapan Rasulullah enggak memberikan rahmat untuk manusia? Kaji syariat Rasulullah, kaji yang diperintahkan, yang dihalalkan, apa di balik itu? Pasti mengandung kebaikan, karena rahmatnya Rasulullah menginginkan kita memperoleh kebaikan itu. Kaji setiap yang dilarang Rasulullah dan yang diharamkan Rasulullah, pasti di balik itu ada bencana, ada madarrah, ada bahaya, karena rahmatnya Rasulullah ingin menyelamatkan umat manusia agar tidak memperoleh bencana itu, dilarang. Ternyata semua yang beliau bawa cuman rahmat. Beliau sendiri adalah qalbur rahim. Rasul kita, Rasul yang penuh rahmat, hatinya cuman ada rahmat. Kemudian syariat yang beliau bawa juga syariat yang penuh rahmat. Karena itu saya nggak ulangi lagi, cuma sering saya ulang-ulangi. Keliru kalau orang menawar atau menerima hukum Rasulullah dengan paksa. Karena itu nggak diterima oleh Allah. Kenapa terpaksa menerima rahmat Allah? Terus kemudian Allah memberikan satu Rasul simbol rahmat ini, yang Allah berikan nggak diberikan pada seluruh nabinya, karena memang simbol rahmat beliau cuman Allah berikan untuk nabi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah berikan satu keistimewaan bahwa setiap manusia menyebut namanya dalam arti bersalawat, Allah curahkan rahmat untuknya. Salah satu arti salawat dan rahasia salawat itu ialah kita ingin menyebutkan, ya Allah, berikan kepada Sayyidil Wujud Muhammad sesuatu, karena kalau beliau memperoleh, kita pasti akan memperoleh. Karena itu kita berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kalau Rasul memperoleh salawat itu dari Allah, pasti kita yang akan memperoleh rahmat itu dari Allah. Ternyata simbol rahmat cuman beliau, dan untuk memperoleh rahmat Allah pun melalui beliau Sayyidul Wujud. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau mengenai hati beliau, kita bisa baca ayat dalam Ali Imran yang saya baca tadi. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum sallallahu alaihi. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu sehingga kamu berbuat linta lahum, lemah lembut kepada mereka. Ini di perang Uhud ini. Di Ali Imran, tengah-tengah menceritakan perang Uhud,
di mana banyak orang meninggalkan beliau, banyak orang melanggar perintah beliau sehingga beliau jatuh, beliau keluar darah dari mulut beliau dalam segala macam. Tapi di tengah-tengah semacam ini beliau nggak marah sama mereka. Tetap karena apa? Hatinya ada rahmat. Lintalahum. Setiap orang yang datang pada Rasulullah ingin melakukan sesuatu, ternyata menemukan qalbun rahim, sahib khuluqin azim. Orang datang nafsu mau marah, ketemu beliau berubah. Karena beliau cuma menyambut mereka dengan senyum. Beliau cuma menaburkan rasa cinta dan rahmat kepada umat manusia semuanya. Kita akan heran ayyuhal ikhwah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kalau memang Allah sebutkan rahmatan lil alamin, bukan cuma pengikutnya yang selalu memperoleh curahan rahmat. Coba kita bayangkan hati Rasulullah itu apa sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ayat saya tulis di sini. Rasul ini sedih sesuatu yang sampai ingin membinasakan dirinya karena sedihnya. Kenapa? Kalau melihat orang berpaling dari dakwahan beliau. Padahal kalau orang ini mengikuti beliau atau tidak menambah kedudukan beliau di sisi Allah. Tapi karena murni rahmat beliau sedih dalam satu kesedihan yang hampir membinasakan diri beliau karena melihat orang berpaling dan gak menerima dakwah beliau. Karena apa? Orang yang berpaling gak menerima dakwah beliau ini akan masuk neraka, akan sengsara dunia akhiratnya. Rasul memikirkan supaya jangan ada orang sengsara kalau bisa. Dengarkan ayat-ayat yang saya tulis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kamu ini hampir-hampir bakhi, membinasakan dirimu. Artinya ngempet, kata orang Jawa, menahan. Kenapa? Karena mereka tidak menerima, nggak beriman kepadamu. Asafa, dalam keadaan sedih, dalam puncak kesedihan. Sebenarnya kalau saya bawa contoh juga keliru, tapi mungkin lebih mendekatkan untuk kita lebih faham. Kita perlu dengan contoh, tetapi tetap Rasulullah di atas semua dan kita nggak mampu buat contoh untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat seorang ayah, bagaimana kalau melihat anaknya menyimpang, melakukan perbuatan jelek. Dia bisa sakit. Kadang-kadang dia bisa karena memikirkan anaknya, bisa kena serangan jantung, bisa bermacam-macam, bisa gelap baginya dunia ini. Karena apa? Memikirkan anak yang dicintai. Kenapa berpaling? Kenapa melakukan hal-hal yang jelek? Itu kita saksikan dalam dunia kita. Setiap saat kita saksikan. Seorang ibu, seorang ayah. Dan yang disebut oleh Allah untuk Rasulullah melebihi dari sakitnya seorang ayah ketika melihat seorang anaknya berpaling. Karena Allah menyebutkan fala'allaka bakhi'un nafsak, artinya muhlikun nafsak, ingin membinasakan dirimu karena sedih dan ngempet. Apakah ada hati yang rahmat semacam ini kepada orang yang berpaling? Memikirkan ini yang kemudian yang pernah kita bahas, yang terlaku kepada cucu beliau Abi Abdullah Al-Husain ketika di Asyura nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis ya Imam? Aku enggak menangisi diriku, aku enggak takut kepada kematian, tapi aku kesian melihat mereka, orang-orang yang memusuhi aku. Mereka bakal binasa karena memusuhi aku. Ini mazhar rahmatillah, ini simbol rahmat Allah. Atau firman Allah dalam surat Fatir, fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Jangan biarkan dirimu terus dalam keadaan kesedihan demi kesedihan karena umat berpaling darimu ya Rasulullah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Kekasihnya yaitu Allah, Habibu Muhammad, kekasihnya yaitu Allah sampai menegur, jangan terlalu kamu sedih wahai kekasihku. Karena yang ada di hati itu cuman hanya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kita baca dalam surat lain, Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin.
Hampir-hampir kamu membinasakan dirimu karena mereka nggak beriman denganmu. Bukan tipe mau ikut silahkan, nggak silahkan. Enggak. Beliau memikirkan umat ini. Beliau memikirkan umat karena cuma ada rahmat. Itulah saya sebutkan bahwa memikul rahmat Allah ini beliau. Dan tidak ada makhluk Allah yang mampu memikul rahmat Allah illa sayyidul wujud. Seluruh rahmat yang ada, yang pernah Allah berikan pada siapapun hambanya, dan para anbiya pasti memperoleh rahmat dari Allah sekian banyak, tetapi mutlak rahmat Allah yang terbesar yang harus diberikan oleh satu makhluk, itu cuman yang bisa mampu memikul adalah sayyidul wujud. Dalam semua hal tidak pernah beliau memikirkan diri beliau sendiri. Yang selalu beliau pikirkan adalah bagaimana memberikan kesenangan untuk umat, kebahagiaan untuk umat, kejayaan untuk umat. Beliau sabar. Apapun yang terjadi, yang penting orang ini bahagia. Itu keinginan beliau. Dan inilah hati yang hanya ada rahmat. Karena itu kemudian Allah ketika ingin memulai ciptaannya, dan kita fahami ya bahwa ciptaan Allah pertama itu adalah sayyidul wujud. Tetapi ketika Allah ingin membicarakan mengenai ciptaan, Allah menciptakan, Allah menurunkan Quran, Allah menciptakan makhluknya, ternyata Allah gunakan kalimatnya juga Ar-Rahman. Sebagai supaya tahu kita bahwa simbol itu supaya kita bisa memahami bahwa hubungan Allah sama makhluknya cuma Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ketika Allah menyebutkan akan menurunkan Quran, akan menciptakan manusia, pasti makhluk pertama adalah sayyidul wujud. Ketika memulai semua ini dimulai dengan namanya Ar-Rahman. Dan itulah simbol segala sesuatu bahwa wujud ini hanya tegak dengan rahmat Allah. Nabi kita adalah Nabiyur Rahmah. Sehingga rahmat itu kita melihat, kita akan urut sekarang ini. Kita mengenal Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin. Yang kataba ala nafsihi rahmah. Yang wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kekasihnya sayyidul wujud, Allah sebutkan beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah bil mu'minin raufun rahim. Yang beliau bawa Quran. Silahkan Anda baca Al-Quran. Al-Quran selalu mensifati Qurannya sendiri dengan kalimat rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Qur'annya rahmah, nabinya rahmah, yang mengutus nabi, yang menurunkan Qur'annya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Dan karena itu pengikut Nabiur Rahmah itu harus memiliki rahmat di antara mereka. Kalau enggak, belum menjadi pengikut Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Harus rahmat. Karena memiliki Nabiur Rahmah. Karena memiliki konsep kehidupan Al-Quran yang hanya rahmah. Karena hanya berkiblat dan menyembah Allah yang Arhamur Rahimin, maka harus cuman menjadi ruhama'u bainahum. Karena itu satu amalan yang besar kalau seseorang itu bisa belas kasih pada sesama hamba Allah. Bahkan bukan cuma sama manusia, sama binatang. Rahmatan lil alamin, untuk manusia mukmin dan kafirnya. Untuk malaikat semua memperoleh rahmatnya. Kalau kita berbicara orang kafir ini kan kita sering membicarakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita masih ingat ketika Rasulullah di Taif. Ketika beliau dilempari batu, kemudian beliau berteduh di bawah pohon membersihkan darah dari kaki beliau. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang panjang. Antara lain doa itu dan inti doa itu ialah, kalau engkau enggak marah bagiku ya Allah, aku enggak pedulikan apapun yang terjadi untukku. Di saat semacam itu, malaikat yang menjaga gunung minta izin dari Allah
untuk membalik gunung itu ke Taif. Allah katakan telah kuizinkan, tapi kamu datanglah kepada kekasihku Sayyidil Wujud Muhammad. Malaikat ini datang mengucapkan salam, mohon izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku akan balik gunung ini kepada mereka orang-orang yang biadab denganmu, yang melempari kamu, yang mengganggu kamu. Dengarkan yang Allah utus, full rahmat Allah. Kata beliau, jangan wahai malaikat, aku masih mengharapkan dari anak cucu mereka yang akan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Spontan malaikat ini teriak, anta kama sammaka rabbuk, memang kamu seperti yang dinamakan oleh Tuhanmu, Raufun Rahim, dalam semua hal. Di Uhud sibuk membersihkan darah beliau. Di Uhud banyak darah yang mengalir dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sibuk membersihkan. Ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah kamu sibuk membersihkan darah?" Aku takut setetes jatuh di bumi Allah akan turunkan siksaan untuk umat ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rahmat. Untuk binatang, Allah. Manusia pertama yang telah mengumumkan dan memberitahu kepada dunia semuanya, jangan mempunyai perilaku kejam walau dengan binatang. Dengarkan Nabiur Rahmah ketika beliau bersabda, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha, falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata." Kalau kalian menyembelih binatang, sembelihlah yang gena. Tajamkan pisaumu supaya enggak terasa. Dan tajamkan pisaumu falyuhidda falyurih dzabihah. Hendaklah menjadikan yang disembelih itu rileks, enggak merasa. Sampai untuk hayawan. Bahkan beliau pernah lewat, ada anak-anak yang sedang meletakkan burung, kemudian burung itu dilempari, dijadikan marma tersebut. Kata Rasulullah, jangan, dilarang. Jangan kamu sakiti teman-teman. Ya Allah, dalam kitab yang ada depan saya ini, Adam Atus-Sakibah fi ahwalin Nabi wal itratit tahirah. Beberapa sahabat meriwayatkan kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar, di halaman. Beberapa sahabat, ada seekor unta datang berjalan langsung menuju Rasulullah. Di depan Rasulullah menundukkan kepalanya sampai dulu dan meneteskan air matanya. Nabiur Rahmah mendekatkan telinga beliau ke unta itu. Kemudian selesai beliau berpaling pada sahabatnya. Milik siapa unta ini? Mereka nyebut milik fulan ya Rasulullah, datangkan. Unta ini mengadu kepadaku. Dianiaya dan disiksa oleh pemiliknya. Diperkerjakan dengan keras tapi kurang memberikan makannya. Datang kepada Sayyidil Wujud. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan beliau pernah melewati ada satu binatang kecil jadi diikat oleh seseorang. Dan binatang itu sedang mempunyai 2 anak di gunung sana. Ini baru diambil sama orang ini. Ketika Rasulullah lewat, binatang ini langsung berbicara begini, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam bagimu wahai Rasulullah. Aku seorang ibu, aku binatang yang masih punya 2 anak. Aku tinggalkan anak dan sekarang waktu aku memberikan susu pada 2 anak itu. Lihatlah susuku penuh ya Rasulullah. Harus aku berikan kepada 2 anak. Tolong lepaskan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu ini punya milik seseorang yang hasil bisa yang mendapatkan kamu. Tolong aku ya Rasulullah. Aku akan kembali setelah aku berikan susu untuk kedua anakku. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh rahmatan lil alamin dilepas oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menunggu di tempat itu. Sayyidil Wujud. Sayyidil Wujud dan seluruh alam ini beliau ciptakan. Hari itu beliau menunggu sebagai jaminan karena binatang ini mau kembali, mau menyusui anaknya. Enggak lama selesai kembali. Selesai ya Rasulullah, ikatlah kembali aku. Rasul
mengikat kembali, kemudian beliau teriak, milik siapa ini? Datangkan. Didatangkan, ternyata milik orang yang munafik, masih ada merasa benci sama Rasulullah. Tetapi Rasul diceritakan, ketika orang Rasul menceritakan itu, orang itu malah hasuna Islamu, menjadi gena Islamnya, dan kemudian berkata, ya Rasulullah, lepaskan dia, lepaskan, supaya tetap kumpul dengan kedua anaknya. Tidak ada yang enggak memperoleh rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita berbicara, kita akan nampak semua memperoleh rahmat dari rahmatan lil alamin. Karena memang beliau cuma diutus oleh Allah sebagai rahmat, dan tidak ada selain rahmat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, pada hayawan, kepada bahkan kepada bumi, kepada langit, kepada semua ini ada percikan rahmat Allah. Karena itu kemudian kalau kita membicarakan rahmat ini bukan untuk umat kita saja. Rahmat ini beliau, setiap makhluk Allah memperoleh rahmat Rasulullah ini bukan mulai zaman Rasulullah, tidak. Dari mulai sebelum ada Adam, seluruh makhluk telah memperoleh rahmat. Karena itu nanti di hari kiamat tidak ada orang yang gak di bawah Rasulullah. Karena kembalinya mereka semua memperoleh rahmat dari Allah ini hanya melalui beliau Sayyidul Wujud. Ini sabda beliau, Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan selain Adam semua makhluk akan ada di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Sahibur rahmah, sahibul qalbir rahim, yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu yang saya sebutkan 2 minggu yang lalu, Allah melarang ada manusia mencintai seseorang kemudian menjadikan yang ia cintai itu di atas cintanya ia kepada Rasulullah. Dilarang. Harus Rasulullah terdahulu, karena kita nggak memperoleh semua ini kecuali hanya dari beliau, melalui beliau. Karena itu para anbiya, yul ikhwah, para anbiya ini dari mulai Adam sampai Isa, semua yang mereka idolakan itu man sayyidil wujud. Karena mereka telah dikenalkan oleh Allah kebesaran Rasulullah. Dalam semua hal yang mereka ingat Rasulullah. Kita jangan mengatakan Rasulullah dilahirkan terakhir. Iya, di alam ini. Tapi di alam itu bukankah Rasulullah bersabda, kuntu nabiyyan wa adam mujandalun bainat tini bainat turabi wal ma'. Aku sudah jadi nabi, Adam masih berbentuk tanah dan air. Masih ingat kita ketika Allah berfirman dalam Al-Ahzab, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina wa minka, baru wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam ila akhir ayat. Tetapi beliau dulu wa minka, karena memang beliau terlebih dahulu. Dan bahkan seluruh para nabi ini idolanya cuman Sayyidil Wujud Muhammad. Semuanya. Adam bertawassul pada beliau, Nuh bertawassul pada beliau. Bahkan ada satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaihi. Imam Ja'far dalam kitab Wasaya Rasul li Zawjil Batul, beliau menceritakan satu riwayat. Riwayat ini ingin saya bawa bahwa ternyata di lisan para anbiya itu selalu menyebut Sayyidil Wujud Muhammad, mengenang Rasulullah dalam semua hal. Ada satu cerita yang menarik riwayat ini. Rasulullah itu kalau memiliki barang selalu diberi nama. Serban beliau ada namanya, tongkat beliau ada namanya, pedang beliau ada namanya, kendaraan beliau, onta beliau, kuda beliau, sampai keldai beliau punya nama. Salah satu keldai beliau namanya Ya'fur. Ya'fur. Dan keldai ini menurut Imam Ja'far Shadiq mati persis waktu Rasulullah mati, wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, kata Imam Ja'far, kuda ini terus loncat-loncat sehingga lepas dari talinya, lari masuk sumur dan mati sekali. Seakan-akan dia nggak mau lagi hidup sudah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far meriwayatkan kuda ini pernah berbicara sama Rasulullah begini, Ya'fur ini.
membawa satu riwayat Ya'fur di hadapan Rasulullah. Katanya Ya'fur, haddatsani abi an jaddi an jaddi an jaddi kana ma'anu fi safinati. Kata Ya'fur Gelda ini, aku diberitahu oleh ayahku sampai bahwa pernah datukku yang paling atas bersama Nabi Nuh di perahu Nuh. Gelda ini. Kemudian masaha ala wajhi, Nuh itu membersihkan wajah Gelda, datuknya Ya'fur ini. Kemudian Nuh berkata, min sulbi hadha yakhruju himarun yarkabuhu sayyidul anbiya wal mursalin. Dari sulb himar ini kelak akan ada himar, yang himar itu akan menjadi ditunggangi, dinaiki, menjadi kendaraan sayyidul anbiya wal mursalin. Kemudian Ya'fur depan Rasulullah berkata, alhamdulillah alladzi ja'alani dzalikal himar. Segala puji bagi Allah yang Allah menjadikan aku himar yang siap untuk dinaiki oleh Sayyidul Rujul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad. Artinya Nuh dalam hal semacam itu, selain tawassulnya dengan Rasulullah ahli baitih, juga masih di lisan Nuh ini masih terus terbayang dan terbawa Sayyidul Wujud Muhammad. Karena memang percikan rahmat hanya dari beliau. Imam Ja'far kan pernah ditanya, dan pernah saya sampaikan majlis ini, bima balagha Ibrahimu maqamul khullah, bagaimana Ibrahim bisa memperoleh kedudukan khullah, Khalilur Rahman. Jawaban Imam Ja'far, likathrati salatihi ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali. Karena banyaknya bersalawat pada Rasulullah. Artinya memang percikan semua makhluk ini memperoleh percikan rahmat dari Rasulullah. Sekarang kita melihat syariat beliau, syariat rahmat. Karena itu ayyuhal ikhwah, kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, umat rahmah, kemudian kita enggak memiliki rahmat ini di tengah-tengah kita, kita akan malu di hadapan Rasulullah. Umat Rasulullah harus ruhama'u bainahum. Kalau kita enggak menjadi orang yang saling kasih mengkasihani, saling bantu membantu, kita hidupkan suasana rahmat di tengah-tengah kita, maka kalau kita enggak wujudkan itu, kita bukan umat Muhammad yang diakui Rasulullah. Karena kita bukan tipe yang pantas untuk mengikuti Rasulullah Nabiyur Rahmah. Karena itu Allah cuma simpelkan sifatnya pengikut beliau ruhama'u bainahum. Sangat kasih sayang. Datang seorang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya rahmat Allah kepadaku ini gak pernah putus, terus aku memperoleh curahan rahmat? Ini saya kira juga pertanyaan kita semua. Bagaimana cara rahmat Allah ini gak pernah putus, terus memperoleh curahan dan tambahan rahmat? Rasulullah simpel menjawab beliau. Beliau hanya bersabda sallallahu alaihi wa alihi, irham nafsak warham khalqallah yarhamkallah. Kasihani dirimu, kasihani makhluk Allah dan hamba-hamba Allah, Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya kepadamu dan rahmatnya kepadamu. Karena apa yang tidak pernah tegak dengan rahmat? Kalau hari ini mungkin belum waktunya, tapi kalau kita mengkaji Al-Quran, silahkan Anda mengkaji Al-Quran. Hubungan kita sama orang tua harus rahmat. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Harus, kalau enggak ada rahmat enggak tegak. Hubungan suami istri supaya keluarga bahagia harus ada rahmat. Mawaddatan wa rahmah. Apa? Sampai kalau kita ingin memperoleh musibah, katanya Allah sabarlah, dan kesabaran itu adalah mencurahkan rahmat. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Sebenarnya tidak ada ikatan dan hubungan kecuali rahmah. Cuman jangan disalahfahami. Kadang-kadang kita menganggap Islam rahmah, Nabi kita Nabiyur Rahmah, Islam kita rahmatan lil alamin.
kemudian kita harus ketika diinjak-injak, ketika agama kita diremehkan, ketika Rasul diremehkan, kita harus sabar. Bukan itu artinya. Rahmat pada batasnya. Rahmat itu kalau hak kita per orang diambil silahkan, tapi urusan agama Allah, Rasul yang paling tampil rahmat, Rasul itulah yang pakai baju perangnya dan masuk ke medan perang. Karena itu dalam Al-Quran ini ada namanya surat Muhammad. Namanya surat Muhammad. Kalau kita sebut nama beliau kan simbol rahmat Allah. Tapi surat itu juga disebutkan suratul qital, al-qital, perang artinya. Apakah terkumpul rahmat dengan perang? Terkumpul. Karena rahmat kalau bukan pada tempatnya, maka itu bukan rahmat. Karena sifat itu relatif, kapan kita berikan? Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah simbol rahmat Allah. Tapi beliau dalam melaksanakan perintah dan tugas Allah, beliau tidak pernah berkompromi untuk menghadapi musuh Allah. Dan itu pun sebenarnya arti wujud rahmat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Rasul pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi ini, berilah rahmat, nanti Allah akan memberikan rahmat pada kalian. Karena itu setiap penyimpangan dari Allah, setiap rahmat tercabut. Rahmat artinya yang akan menambah kita kehidupan yang lebih layak. Wa illa rahmat dalam rangka menjaga kehidupan kita memang gak pernah lepas. Karena lepas kita binasa. Seperti ukhuwah, Allah katakan tegakkan ukhuwah karena kalian akan turhamun. Dengarkan Al-Quran kalau dibaca karena kalian akan mendapat rahmat. Semua ini kembalinya rahmat. Ayyuhal ikhwah, itulah kajian kita malam ini berkaitan dengan Nabiyur Rahmah, Sahib Syafa'ah, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita membaca tawassul, kita sebut nama beliau dengan Nabiyur Rahmah. Indah kalau kita akhiri majlis ini, kita membaca untuk beliau tawassul sekali, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar benar-benar kita selama hidup ini mendapat percikan rahmat dari beliau. Rahmat dengan orang tua kita, rahmat dengan anak didik kita, rahmat dengan istri kita, rahmat dengan tetangga kita, rahmat dengan orang yang gak punya, lebih-lebih ini harus kasih rahmat. Rahmat dengan semua lingkungan kita. Karena itu kita kalau malam Rebo ini biasa mengatakan, ya Abul Qasim ya Rasulullah, ya Imam Ar-Rahmah, ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna ilai wastashfa'na. Semua ini kita sebutkan pertama Nabiyur Rahmah. Karena memang kalau kita memohon kepada beliau, yang kita lewatkan adalah rahmat beliau, baru kita memohon sesuatu. Tapi kita mulai dengan kita buka rahmatnya dulu. Seperti nanti kalau kita baca dalam hal-hal yang lain, setiap doa didahului bismillah dikabulkan oleh Allah karena telah menyebut Rahman dan Rahim Allah. Atau kita membaca doa, membaca hadis, doa yang gak didahului dengan salawat gak diterima oleh Allah karena salawat itu adalah membuka keran-keran rahmat Allah supaya turun. Ayyul ikhwah, begitulah yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi, teruslah bertawassul pada Rasulullah dengan Nabiyur Rahmah agar selalu Allah menjaga kehidupan kita dan penuh hanya dengan rahmat Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.